Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Semua saudara kami dimanapun berada kami sapa dan kami doakan langsung dari Mina. Semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih di suasana hari tasyrik tentunya, hari di mana para jemaah haji seluruh dunia masih di tempat bermabit dan juga masih tentunya untuk melakukan lontaran-lontaran jumrah insyaallah. Seperti ini pagi hari ini live kembali kami sapa dan kita ingin berbagi sedikit cerita real dari pelaksanaan ibadah haji langsung dari lokasinya, tentu dari Mina. Silahkan di share saudaraku semua, siaran langsung kita ini agar saudara yang lain juga bisa mengikuti perjalanan haji kita yang belum selesai juga, perjalanan haji kita yang masih terus kita nikmati setiap langkah, setiap rentetan dari perjalanan hajinya insyaallah. Seperti jemaah-jemaah ini yang akan menuju ke tempat melontar jumrah. Dan pastinya semua alhamdulillah yang susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Perjalanan haji tahun ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat istimewa dan sangat banyak keajaiban-keajaiban yang kita mungkin kalau berbicara secara logika manusia itu tentunya hal yang tidak mungkin terjadi. Tapi tentu kita sebagai seorang muslim harus mempercayai semua atas genggaman Allah Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi real yang kami lihat dari lokasi-lokasi pelaksanaan ibadah haji. Kita berbagai cerita ini agar saudara semakin kuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menanamkan bagaimana tentunya kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kita, tentu yang sudah mempunyai nilai-nilai keimanan di hati kita semua, dan itu pasti tidak pernah terlepas daripada kemahabesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Seperti ini pemandangan yang sangat indah saudaraku semua di bumi perkemahan di Al-Mukhaimat Mina, tempat ribuan para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan daripada perjalanan hajinya. Kita coba lihat ke atas lagi saudaraku, sebelum kami nanti juga akan pergi lagi untuk melontar jumrah. Ya, jadi sekarang di Mina ini jam 6 pagi. Di saat kita juga sudah live. Jadi kita ingin bercerita dulu real keajaiban-keajaiban yang terjadi di saat pelaksanaan haji yang kita mulai dari Mina ini. Di saat kami para jemaah haji melaksanakan ibadah haji itu, kami mulai perjalanan haji ini dari Mina ini ya, untuk melaksanakan tarwiyah. Kalau kita pahami secara bahasa Arab, yang disebut dengan tarawih ya dari kalimat yatarawunal miyah ataupun yatarawunal ma ya. Dahulu Rasul dengan para sahabat dinamakan hari tarawih itu pada tanggal 8 Zulhijjah. Artinya di sana mereka mencari air ya, mengumpulkan air perbekalan untuk pelaksanaan ibadah haji. Ribuan tahun yang lalu Rasul telah melakukan hal itu di Mina ini dengan para sahabat. Masya Allah, di saat kami juga tarawih ya,
Karena dahulu sampai sekarang memang sangat susah air di Jazirah Arab. Karena kalau saudara perhatikan lokasi pelaksanaan ibadah haji ini di sekeliling daripada perkemahan, kita melihat hanya ketandusan ataupun gunung bebatuan seperti yang saudara saksikan. Kita fokus dulu ke pegunungan-pegunungan yang ada di sekeliling kami ini. Perhatikan saudaraku semua. Allahu Akbar. Maka pada 8 Zulhijjah, Rasul dengan para sahabat yatarawunal miyah ataupun ma, ya, mereka mencari air, mempersiapkan air untuk perbekalan haji. Sehingga sampai sekarang istilah itu disebutlah namanya tarwiyah, yaitu proses pencarian air, perbekalan untuk menuju ke puncak haji, yaitu Padang Arafah. Di sana menjadi gambaran bagi kita sebenarnya. Itu juga menjadi satu isyarat bagi kita bagaimana kehidupan kita ini juga sebenarnya memerlukan persiapan. Karena kita di dunia ini hanya sementara, maka semua tujuan kita bukan dunia tapi akhirat. Di saat nanti kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita harus mempersiapkan tarwiyah, maknanya seperti itu. Di saat para jemaah haji pada tanggal 8 Zulhijjah mempersiapkan air yang akan dibawa ke puncak pelaksanaan ibadah haji, maka itu menjadi isyarat bagi kita. Di saat kita juga akan nanti berkumpul di padang mahsyar, dan di situ yang kita bayangkan kalau disebut dengan padang ataupun lapangan adalah kegersangan. Maka nanti di padang mahsyar, na'udzubillah, di saat itu karena matahari sudah didekatkan kepada ubun-ubun manusia, maka manusia ketika itu akan merasakan kepanasan, kehausan. Ini menjadi gambaran bagi kita kenapa para jemaah haji itu disunnahkan untuk melaksanakan tarwiyah sebagai persiapan ataupun perbekalan di saat akan menuju puncak haji. Artinya isyarat bagi kita, kita pun harus mempersiapkan perbekalan kita yang kita semua akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di saat kita nanti semua berada di padang mahsyar. Matahari sering diceritakan oleh guru-guru kita hanya satu hasta dari atas kepala manusia. Pada saat itu ada yang terbenam dengan genangan-genangan keringatnya. Nauzubillah, nauzubillah. Maka isyarat daripada pelaksanaan ibadah haji ini agar menjadi gambaran bagi kita bahwa tentunya dari perjalanan haji mengajak kita semua untuk juga mempersiapkan perbekalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kita lihat keajaiban yang terjadi di saat kami melaksanakan haji pada tahun ini pada 8 Zulhijjah, yang biasanya para jemaah itu mempersiapkan air, tapi Masya Allah, sekali lagi, sekalipun di sekelilingnya ya gunung, bukit, batu, tempat pelaksanaan ibadah haji ini, dan sekarang puncak musim panas di lokasi pelaksanaan ibadah haji ini sampai 45 derajat, 47 derajat. Saya yakin mungkin saudara semua juga ketika di Indonesia misalnya atau di Malaysia, ya, di Singapura, baru mungkin sekitar 25 pun sudah merasakan kepanasan, 30 pun sudah merasakan kepanasan, ya. Apalagi kalau di sini sampai 47 derajat. Allahu Akbar, itu tentunya akan membakar, ya. Namun ini yang ingin kita ungkap di sini dari lokasi pelaksanaan ibadah haji. Di saat kami melaksanakan tarwiyah, saya masih ingat sampai sekarang, di 3 hari yang lewat saya berdiri di posisi para jemaah yang berjalan di sana. 3 jemaah itu terlihat saudaraku, sudah mobil polisi itu, ya, atau di belakang mobil polisi, di antara 2 mobil polisi ini, ya, yang dahulu 3 hari yang lewat lebih kurang saya berdiri di sana. Di sini puncak musim panas dan kita melihat tidak ada pepohonan di sini, tidak ada sungai-sungai di sini yang menjadi sumber air misalnya, tidak ada lautan di sini, tapi Allahu Akbar, dan ini real terjadi, saya saksikan langsung. Ternyata malam 10 malam di mana jemaah di sini yang diistilahkan mencari air ataupun tarawih itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala tidak hanya membiarkan istilahnya orang-orang ataupun jemaah itu mencari air, namun Allah turunkan air hujan pada malam pelaksanaan tarwiyah para jemaah haji. Allahu Akbar.
Dan itu real terjadi. Allah cucuri perkemahan Mina ini dengan siraman gerimis-gerimis air hujan. Masya Allah, Masya Allah. Kita berbicara logika dulu ya. Jangan kita berbicara dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentu di luar daripada analogi ataupun di luar daripada pemikiran kita sebagai manusia. Lihat, kalau kita belajar dahulu di sekolah SD misalnya, sumber air itu akan datang dari pepohonan, ya. Oke, dari akar-akarnya, kemudian nanti akan menjadi sumber air. Tapi di sini tidak ada pepohonan. Ya, biasanya akan menjadi air hujan misalnya. Tapi Allahu Akbar, saya melihat langsung sendiri bumi perkemahan Mina ini pada pelaksanaan tarawiyah yang tadi kita istilahkan itu pencarian air, namun Allah kirimkan air gerimis-gerimis hujan yang membasahi lautan perkemahan para jemaah haji di Mina ketika lebih kurang 3 hari yang lewat. Allahu Akbar. Satu, yang pertama, terlihat betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan siapapun hambanya yang datang untuk melaksanakan haji itu sudah sesuai dengan yang disebut oleh Rasul, al-hujjaju wal-ummaru wafdullah. Al-hujjaju wal-ummaru wafdullah. Orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun umrah itu tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendengar kalimat tamu itu sudah satu kemuliaan. Di sana ada istana raja, saudaraku. Kalau kita menjadi tamu raja saja, kita sudah merasakan kebahagiaan ya. Kita dijadikan menjadi tamu raja dan misalnya kita diizinkan naik ke istana raja yang ada di atas itu, saudaraku, perhatikan, pasti kita merasakan kebahagiaan ya. Tapi apalagi kalau kita sudah disebut oleh Rasul yang melaksanakan haji adalah tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Tentu ini satu kebahagiaan bagi kita semua. Maka terjadi yang disebut oleh Rasulullah, idza sa'aluhum yastajibu lahum. Ketika jemaah haji ini sudah disebut menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jika mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan ijabahkan doa-doa mereka. Allahu Akbar. Dan saya yakin di saat 60.000 jemaah pada hari tarawiyah kemarin, di sini para jemaah itu sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pelaksanaan haji ini berjalan dengan baik, agar tidak terlalu panas, dan Allah ijabahkan doa-doa para jemaah ibadah haji. Bukan hanya mungkin ketika 3 hari yang lewat hanya hampir seperti ini juga ya, awan mendungnya, tapi bukan hanya sekedar itu. Di saat para jemaah meminta jangan terlalu panas di sini, Allah justru kemudian juga secara real kami lihat langsung di sini menurunkan gerimis-gerimis hujan rahmat menyapa para tamu-tamunya. Allahu Akbar. Satu, ketika berada di Mina ini, lihat saudaraku, di sana juga itu masih ada bis-bis para jemaah-jemaah haji yang keluar masuk menuju ke bumi perkemahan Mina ini. Ada yang pulang dari Masjidil Haram, ada yang menuju ke Masjidil Haram untuk menyelesaikan atau ifadahnya, pelaksanaan daripada tentu wajib-wajib haji ataupun rukun-rukun hajinya. Allahu Akbar. Silakan di-share, sudah bersama kami di sini kita 1631 para penonton kami, saudara kami dimanapun berada, dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dari Brunei, semua kami sapa langsung pagi hari ini. Saat ini juga jam 6 pagi dari Mina. Kita lihat kemudian keajaiban yang terjadi di saat para jemaah berkumpul di Padang Arafah. Saudaraku semua, kalau kita mendengar yang namanya padang ataupun lapangan, itu pasti yang akan tergambar atau langsung terlihat di bayangan kita adalah kegersangan. Maka sering kita dengar padang pasir, ya. Artinya di sana itu kegersangan. Kalau kita mendengar namanya laut, otomatis kita akan mendengar, terbayang bagi kita itu adalah tentunya air, ya. Tapi kalau kita mendengar yang namanya padang, itu pasti yang tergambar bagi kita adalah tanah lapang, tanah yang luas dengan kegersangan. Itulah dia Arafah juga sama ya. Padang Arafah artinya di sana tanah lapang, tempat kenal mengenali, ataupun Arafah yang disebut dengan mengenali, ya, mengetahui. Di saat para jemaah haji ini 60.000 jemaah haji berkumpul
berkumpul di padang Arafah. Yang tergambar bagi kita di padang Arafah itu tentunya adalah kegersangan. Masya Allah, Masya Allah. Tapi ini dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat langsung ketika kami wukuf di padang Arafah. Yang tergambar bagi kita di padang Arafah itu kegersangan. Allahu Akbar. Di saat kami sampai ke padang Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu sekitar jam 8 pagi, jam 9 pagi, yang bayangan kita Arafah itu kegersangan. Tapi lagi-lagi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mencucuri padang Arafah dengan gerimis air hujan. Saudaraku, tentu kalau kita sebagai seorang yang beriman, mukmin yang beriman, kita percaya itu semua pastinya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Di padang Arafah yang menjadi gambaran di sana adalah kegersangan. Tapi ketika datang para tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai penjuru dunia, dari 150 negara, ya, yang tentunya berada di kerajaan Saudi Arabia, dari berbagai macam suku, bangsa, dari berbagai macam kulit, dari berbagai macam derajatnya di sini sebagai manusia biasa yang mempunyai pangkat, semuanya berkumpul di padang Arafah di hari yang sama, di tempat yang sama. Ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan lagi keajaiban-keajaiban yang selama ini, beberapa bulan ini, tentunya Saudi Arabia, Makkah Al-Mukarramah, puncak yang sangat panas. Di sana Arafah juga tidak ada sungai, tidak ada lautan, tidak ada yang menjadi sumber air yang biasa kita pelajari. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tiba-tiba juga menurunkan air hujan, gerimis hujan di padang Arafah. Kita sebagai orang yang Islam, saudaraku semua, kita tentunya sebagai seorang mukmin pasti menyadari itu semua kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sapa hamba-hambanya yang dengan berpakaian ihram, mereka dengan tujuan untuk mengharapkan ridho Allah, maka Allah jawab semua untayan doa para jemaah haji. Allah turunkan satu keajaiban, membasahi padang Arafah, memberikan kesegaran di padang Arafah, memberikan kenyamanan di padang Arafah, seolah Allah subhanahu wa ta'ala di situ menyampaikan kepada para jemaah haji, sebelum kalian berdoa, sebelum kalian meminta, awal dari perjalanan kalian sudah saya cucuri dengan gerimis air hujan. Allahu Akbar. Masya Allah, saudaraku semua. Ini artinya bagi saudara semua yang jauh di sana, nun jauh di sana, yang saat ini juga belum Allah berikan kesempatan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kini Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan kesempatan untuk saudara semua berada di Arafah, berada di Muzdalifah, dan juga berada di Mina. Dan insya Allah nanti akan menikmati sapaan mentari yang datang di hadapan kita di sana, samping gunung yang ada di Mina. Allahu Akbar. Insya Allah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dari Mina ini, saudaraku semua, keajaiban-keajaiban haji kita lihat real pada tahun 2021 ini. Sekalipun dunia mungkin sudah ada kegelisahan karena dengan pandemi COVID, tapi ternyata di balik itu semua ada hikmah besar untuk orang mukmin. Pandemi COVID ini bukan berarti menjadi penghalang kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru di balik pandemi yang sekarang real terjadi di sini, Allah Subhanahu wa taala justru memberikan kemudahan-kemudahan. Allah justru memperlihatkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, menyentuh para hati jemaah-jemaah haji yang sudah menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, subhanallah, walillahil hamd. Allahu Akbar. Sudah 2030 yang bersama dengan kita. Silahkan di-share saudaraku semua.
karena kita masih berada di ayam tasyrik, di hari-hari yang sekarang para tamu-tamu Allah yang melaksanakan ibadah haji masih melontar jumrah juga pagi hari ini. Dan tadi terlihat sebagian jemaah yang berjalan di sana menuju al-jamaratnya yang bisa saudara perhatikan di sana itu. Allahu Akbar. Itu sudah terjadi keajaiban real ya di Padang Arafah. Demikian juga yang kami rasakan di saat kami berada di Padang Arafah, dengan awan yang menaungi ya para jemaah haji sehingga memfilter panasnya terik matahari yang kita pahami tentu di saat Padang Arafah itu, ketika nanti jemaah keluar dari perkemahannya, biasanya matahari berada di atas ubun-ubun para jemaah. Tapi subhanallah, di 2021 ini 1442 Hijriyah, Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi seperti ini lagi-lagi memperlihatkan hikmah setiap kejadian, hikmah dari setiap apapun yang terjadi bagi orang-orang mukmin. Ternyata kalau melihat dengan hati, ada di sana hikmah-hikmah tersendiri yang susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Allahu Akbar. Sudah terjadi keajaiban itu di Mina ini. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Kaif hal? Bikhair. Minal ain ya akhi. Minal ain wal faizin. Naam. Mungkin atkallam شوية. Inta Saudiyah wala minain ya akhi. Masya Allah. Ana الآن مباشرة إلى إندونيسيا وأخينا من إندونيسيا ما شاء الله ينظرون إلى هذا المنظر منى. فلذلك أنت من الحج طبعا ممكن أنت تشوف هذا مباشرة إلى إندونيسيا ونتابع معنا الآن الفين. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. هل يمكن من أنت دعاء للإندونيسيين؟ اللهم فرج نعم تفضل. اللهم إن شاء الله. آمين. الله يزيد الغمة عن هذه الأمة. آمين. إن شاء الله جميع المسلمين بإذن الله. آمين. الله يفك الكرب إن شاء الله قريب. وخصوصا لكورونا ندعو إلى الله أسأل الله أن يشفيهم كلهم. أن يشفيهم كل. آمين. مرضى الإندونيسيين خاصة. آمين. ويرحم المتوفين إن شاء الله. آمين. والله يفك الكرب بإذن الله. آمين يا رب. آمين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا يا أخينا الكرام. جزاك الله خيرا. Syukran. Oke, itu tadi karena beliau ini juga seorang jemaah haji yang tentu selalu kita minta doa-doa para jemaah haji ini. Jadi tadi saya minta kepada beliau ini salah satu jemaah haji yang memang dari Saudi Arabia ini juga. Tadi termasuk dari Mina ini saudaraku semua. Tempat yang diberkahi ini insya Allah beliau mendoakan untuk saudara semua yang ada di Indonesia, terkhususnya tadi doakan untuk COVID ya, semoga segera berakhir. Dan tadi beliau doakan siapa yang mungkin sudah wafat karena COVID ini, semoga menjadi satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang ditempatkan di tempat yang terbaik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu tentunya keinginan kita semua, saudaraku semua, agar nanti saudara semua juga insyaallah bisa segera datang ke kota Makkah Al-Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawwarah. Dan juga terjadi keajaiban di saat kami berada di Muzdalifah. Kalau kita pahami, biasanya bagi yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji itu di Muzdalifah, di mana di sana juga itu sudah jutaan biasanya para jemaah ya berkumpul di sana, dan biasanya mereka hanya beratap langit istilahnya, dan kemudian berlantaikan tanah ketika di Muzdalifah. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala secara real ya, waktu kami berkumpul di Muzdalifah itu ternyata malam 10 Zulhijjah kita rasakan di sana subhanallah satu kedamaian ya yang tidak kita temukan di tempat-tempat lainnya di luar daripada al-masyairul hajj ya, tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji. Subhanallah, lagi-lagi Allah tunjukkan di sana kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah memperlihatkan lagi di sana hikmah besar untuk kita semua dari setiap kejadian. Dan di sana kami
yang biasanya berdesakan, kemudian juga sampai nanti ke setiap sudut daripada Muzdalifah itu merasakan mungkin panas ataupun cobaan-cobaan lainnya. Tapi di tengah pandemi seperti yang kita lihat sekarang, alhamdulillah, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesejukan di area Muzdalifah. Allah berikan kedamaian untuk para jemaah haji. Masya Allah, Allahu Akbar. Kami dari Mina ini sekali lagi menyapa, menyentuh hati kita semua, hai saudaraku dimanapun berada, baik yang di Indonesia sekali ataupun Malaysia, Singapura, Brunei. Tentu yang memahami komunikasi ini, mari kita lihat hikmah dari setiap kejadian. Dan tentu dengan harapan-harapan dan doa-doa kita semua, insya Allah semoga saudara satu hari nanti Allah takdirkan untuk menginjakkan kakinya di Masyairul Hajj, ya, untuk menyempurnakan rukun Islam. Terakhir dari Mina dengan suasana yang di sini juga sekalipun mentari sudah mulai menyapa Mina, namun angin kesejukan terasa di sini, awan-awan yang sedikit menaungi suasana Mina ini juga. Mudah-mudahan sekali lagi yang saat ini di Indonesia, siapapun yang diuji dengan rasa sakit, semoga insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini mencari pekerjaan, semoga Allah berikan pekerjaan yang terbaik. Yang saat ini dalam kegelisahan, semoga Allah berikan kegembiraan insya Allah. Dalam kesulitan, semoga Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Yang saat ini berjuang untuk membahagiakan orang tuanya, semoga Allah berikan insya Allah kemudahan. Yang saat ini berjuang, ya, dalam yang saat ini berjuang dalam perjuangannya untuk mengobati para saudara kita yang terkena COVID, semoga insya Allah berikan kekuatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai keluarga semuanya, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga nanti kita semua dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala hingga ke Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Dari Mina ini sekali lagi untuk semua saudara kami dimanapun berada, tentunya tetap ya bersemangat di sana, dan tentunya tetap hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu siaran langsung kita, suasana terkini dari Mina yang sampai sekarang jemaah haji masih berada di sini, dan hari ini juga nanti masih tetap untuk melaksanakan wajib haji melontar jumroh. Semoga ini menjadi pengobat rindu bagi pecinta dua tanah suci, dan semoga menjadi memori bagi yang pernah hadir di tanah suci ini, dan semoga nanti insya Allah menjadi gambaran bagi yang akan datang ke tanah suci ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Kami akhiri dari Mina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.